Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota 1. Amanda Syakilandri Halil, NPM A1D020053. 2. Enica Intandri Listi, NPM A1D020003. 3. Fuji Atika Putri, NPM A1D020011. 4. Lesti Sanihayati, NPM A1D020009. 5. Mutiara Larasati, NPMA 1D020005. 6. Vanessa Purwati, NPMA 1D020074. 7. Wulan Muhlimardianti, NPM A1D020006. Dengan dosen pengampu Ibu DRA Yayah Kanfiah. Di sini kami akan menjelaskan tentang paragraf. Paragraf merupakan bagian dari suatu karangan. Paragraf sebagai satuan pikiran yang lebih luas daripada kalimat. Paragraf merupakan kumpulan kalimat yang saling berkaitan satu sama lain dan membentuk gagasan yang utuh. Ciri-ciri dari paragraf yang pertama, paragraf harus memiliki satu gagasan pokok atau ide pokok atau gagasan utama yang tertuang dalam kalimat topik. Selain memiliki gagasan utama, paragraf memiliki informasi penjelas atau pengembang itu tertuang dalam kalimat-kalimat di luar kalimat topik, yaitu kalimat penjelas atau pengembang. Secara visual, paragraf ditandai oleh perenggangan jarak atau spasi antar kelompok baris atau penulis yang ditulis menjorok ke dalam. Ciri-ciri paragraf yang baik. 1. Ide pokok, kepaduan. Nah, artinya di dalam paragraf itu harus mencakup semua penjelasan tentang gagasan utama. Selanjutnya yaitu kesatuan, kepaduan. Kepaduan berhubungan dengan keterkaitan yang logis antara kalimat-kalimat yang menginformasikan gagasan dalam paragraf tersebut. Dan selanjutnya yaitu pengembangan. Paragraf berdasarkan isi. Yang pertama, paragraf deskripsi. Paragraf yang digunakan untuk menggambarkan keadaan suatu hal secara terperinci. Yang kedua, yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi ini merupakan paragraf yang digunakan untuk memaparkan atau menguraikan suatu gagasan. Yang ketiga, paragraf persuasi. Paragraf yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu agar apa yang dijelaskan itu diikuti oleh orang lain. Paragraf argumentasi. Paragraf yang digunakan untuk menyampaikan alasan dalam rangka memperkuat atau menolak suatu pendapat atau gagasan. Selanjutnya, paragraf persuasi. Paragraf yang digunakan untuk menceritakan suatu peristiwa secara kronologis. Paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif merupakan paragraf yang gagasan utama atau kalimat utama terletak di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf yang gagasan utamanya atau kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf variatif. Paragraf ini yang kalimat utamanya terletak di dua bagian, yaitu di bagian awal dan di bagian akhir kalimat. Selanjutnya yang keempat, paragraf naratif atau deskriptif. Paragraf berdasarkan fungsi. Yang pertama itu ada fungsi perbandingan. Kedua, fungsi pertentangan. Ketiga, fungsi analogi. Keempat, contoh-contoh. Kelima, sebab akibat. Keenam, definisi luas. Ketujuh, klarifikasi. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.